Shalom God Lovers, hanya dekat Allah saja ada ketenangan, ada kekuatan baru. Mari saya mengajak God Lovers pagi hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh,
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya. Oh, selama-lamanya. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dalam 3 hari ke depan kita akan belajar tentang berbuah bagi Allah. Dalam Roma 7 ayat 4 firman Tuhan katakan begini, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Agar kita semua berbuah bagi Allah, bukan berbuah bagi diri kita, bukan berbuah untuk sebuah kebanggaan sebagai orang percaya, tapi buah kita menjadi dampak untuk orang lain, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam seri pertama hari ini, saya ingin berbicara tentang proses dari benih menjadi buah. Bahwa pada akhirnya ketika kita menemukan sebuah pohon yang menghasilkan buah, kita sadari bahwa dia telah berproses dari sebuah benih atau suatu benih yang akhirnya ditanam, tumbuh, dan setelah itu berproses sampai besar dan akhirnya dia berbuah. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 13 ayat 4-8. Apa kata firman Tuhan di sana? Pada ayat 4 dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, saudaraku, setelah itu para murid datang kepada Yesus dan berkata, apa artinya perumpamaan ini? Secara khusus Yesus menjelaskannya kepada muridnya, dan saya ingin fokus kepada ayat yang kaitannya dengan ayat 8. Dan pada ayat 23 Yesus menjelaskan apa yang dikatakan di ayat yang ke-8 tadi. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. God lovers, kita belajar di sini bahwa berbuah adalah sebuah proses. Bahwa kita ditanam dari sejak benih, dan setelah itu dia masuk di dalam tanah hati manusia. Benih yang dimaksud sini adalah kebenaran atau firman Allah. Dan kalau kita melihat bahwa ada yang menaburnya
Kalau di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa Paulus adalah penabur itu, Apolos menyiramnya, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Percayalah bahwa pertumbuhan sampai menghasilkan buah itu dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Dan kita dikenal sebagai murid Kristus dari buah kita. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Kehidupan rohani kita bisa bertumbuh dan apalagi berbuah. Itu adalah pekerjaan dan karya Tuhan, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu saudara, ketika kita mendengar firman dan kita membuka hati kita lembut dan diizinkan untuk bersemi benih itu ada di dalamnya. Dan dia bertumbuh sehingga dia menghasilkan buah. Dikatakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini tidak berbicara tentang berkat saja, bukan saudara. Tapi ini berbicara tentang buah-buah rohani yang akan kita hasilkan. Buah karakter, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan membanggakan Tuhan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Itu yang dimaksud di situ. Di dalam ayat pembuka tadi bahwa kita harus berbuah bagi Allah. Jadi bukan buahnya untuk kebanggaan kita. God lovers, buah itu bermanfaat untuk orang atau makhluk yang lain yang mengharapkan buah itu. Buah itu tidak untuk pohonnya sendiri. Buah itu dimaksudkan dihasilkan supaya dia berguna atau bermanfaat untuk makhluk yang lain yang sedang menantikan buah itu. Karena itu percayalah, ketika engkau menghasilkan buah, itu bukan untuk dirimu, supaya engkau berbangga, supaya engkau merasa hebat, engkau merasa lebih rohani dari orang lain. Tidak, saudara. Tapi kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita, buah yang kita hasilkan, mereka juga ikut memuliakan Bapa kita yang di surga. God lovers, saya berdoa hari ini supaya renungan ini mencerahkan kita, menolong kita. Dan setiap hari ketika tanah hati kita terbuka untuk disirami dengan benih dari sorga, benih kebenaran, percayalah, akan tumbuh pohon-pohon yang baik, yang bukan hanya berdaun-daun saja, tetapi pohon itu akan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. God lovers, mari kita berdoa. Saya berdoa supaya hari ini engkau bertumbuh, bukan hanya berdaun, tapi engkau bertumbuh. Setiap hari engkau sudah dengarkan firman, disiram di dalam Words from Heaven ini. Biarkan supaya engkau berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mari berdoa bersama saya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa untuk setiap God lovers, semua pendengar Word from Heaven ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka ditolong oleh Roh Kudus, dimampukan untuk bukan hanya mereka bertumbuh, tetapi mereka akhirnya berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan pribadi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya bahwa ketika tanah hati kami terbuka untuk disirami dengan kebenaran, maka pohon iman kami, pohon karakter kami akan tumbuh sehingga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God lovers, jika engkau diberkati, maka jangan lupa bagikan sharing ini kepada rekan-rekan, keluarga saudara di luar sana. Dan silakan engkau subscribe dan juga tekan loncengnya supaya saudara dapatkan notifikasi ketika renungan-renungan yang baru diupload dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.